Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Arisa Putra. Saya mahasiswa ITB program D1 Teknik Komputer dan Jaringan. Saya SPDJ pada subkampus SMK Negeri 1 Tanjung Selor yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar pada Linux Debian dan juga saya praktekkan secara langsung. Oke, pertama kita login dulu. Setelah itu kita masuk ke user, caranya SI dan password. Nah, sekarang kita berada di user TKJ. Selanjutnya kita melihat nama host. Jadi hostname ini digunakan untuk melihat nama host yang ada pada atau yang sedang berjalan. Nih, nama hostnya adalah Debian nama hostnya. Selanjutnya kita melihat user, caranya wami. Jadi wami ini kita gunakan untuk melihat user yang sedang berjalan. Nah, kita sekarang berada di root. Selanjutnya saya akan membuat folder di dalam user TKJ. Caranya mkdir ini digunakan untuk membuat folder, kemudian masukkan nama foldernya. Saya akan kasih nama Ronald, yaitu enter. Selanjutnya kita melihat folder ls untuk melihat folder. Nah, folder kita sudah ada di sini, namanya Ronald. Selanjutnya saya akan masuk di dalam folder Ronald. Caranya cd kemudian Ronald. Nah, sekarang saya berada pada folder Ronald. Selanjutnya nanti saya akan membuat file di dalam folder Ronald tersebut. Caranya nano, kemudian nama file saya kasih tkj.doc. Nah, nano ini digunakan untuk membuat atau mengedit file. Setelah itu enter, lalu masukkan file. Nah, sini saya kasih Ronald aja. Nah, oke, itu yes, Ctrl X kemudian Y, lalu enter untuk menyimpannya. Sekarang kita lihat filenya. Nah, filenya sudah ada. Selanjutnya saya akan copy file. Jadi copy file, saya copy file dari folder TKJ, kemudian masukkan di dari Ronald, folder Ronald, kemudian masukkan di folder TKJ. Caranya cp kemudian TKJ /home kemudian TKJ. Nah, kita kembali ke folder sebelumnya atau kita masuk ke TKJ. Caranya cd kemudian spasi titik-titik. cd ini singkatan dari sharing directory, kemudian enter. Nah, kemudian kita cek file tadi, caranya s. Nah, ini adalah file yang sudah kita buat tadi. Untuk menghapus file kita bisa tekan rm dir kemudian nama file. rmdir ini digunakan untuk hapus folder. Jadi kalau hapus file, TKJ. Nah, sekarang sudah kosong, hanya sisa folder Ronald. Oke, saya akan menghapus folder Ronald. Sebelumnya kita hapus file yang ada di folder Ronald dulu. Kita masuk lagi ke folder tadi. Lalu ls. Nah, sekarang kita hapus dulu rm. Setelah itu kita kembali lagi kasih titik tadi. Sekarang rmdir ini digunakan untuk menghapus folder. Kemudian rmdir kemudian nama folder yang akan kita hapus, namanya tadi adalah Ronald. Nah, sekarang sudah kosong. Oke, selesai.
Selanjutnya saya akan melihat waktu. Caranya date. Perintah date ini digunakan untuk melihat waktu, kalender, dan jam. Nah, sekarang tanggal 29 jam 12.09. Oke. Kemudian untuk melihat kalender bisa kita gunakan perintah kal. Nah, kalender. Nah, inilah kalender. Kemudian saya akan merubah waktu dari jam 12 saya jadikan jam 13.00. Caranya date slash 2 kali garis datar 2 kali, lalu ketik set. Kemudian format waktunya saya akan 13.00 itu. Nah, waktunya sudah berubah. Ini sudah berubah waktunya. Selanjutnya saya akan merubah kalender dari 29 ini saya rubah jadi tanggal 30 bulan 12 2014. Oke. Caranya masih tadi date, hanya berbeda pada format waktu. Kemudian slash, kemudian slash ini, yaitu set. Kemudian masukkan formatnya, format tahun dulu, garis datar, baru format bulan, lalu tanggal. Enter. Nah, sekarang sudah berubah waktu dan tanggalnya. Sekarang saya akan melihat kapasitas harddisk yang sedang saya gunakan saat ini. Caranya df spasi min h, karena inilah kapasitas yang sedang kita, atau kapasitas yang sedang kita gunakan saat ini. Oke. Selanjutnya saya akan menghapus layar atau membersihkan layar ini. Perintahnya cukup mudah, akan clear. Nah, sekarang kemudian untuk melihat konfigurasi jaringan kita bisa ketik if config. Nah, ini adalah konfigurasi jaringan di mana IP addressnya ada 192.168.1.2 dan broadcastnya 1.255 dan masih kelas C sepertinya, dan subnet masknya menggunakan subnet default kelas C. Oke. Selanjutnya saya akan langkah-langkah untuk mengaktifkan jaringan. Jadi pada saat kita selesai konfigurasi jaringan pada Linux, kita harus aktifkan dulu perintahnya if up th 0. Setelah itu enter. Nah, di sini karena kita belum konfigurasi jaringan atau network adapternya belum tersedia, makanya muncul seperti ini. Oke, kita bersihkan lagi kayak tadi. Clear. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melihat apakah konfigurasi IP address sudah berjalan atau belum. Maksudnya kita tes apakah sudah connect apa belum. Sama seperti Windows, ping, kemudian masukkan IP address. Kemudian untuk pada saat kita mau menginstal paket service, misalnya DNS, kita gunakan paket service Win9, kita bisa gunakan perintah pt get install, kemudian masukkan nama paket service. Jadi Win9 ini adalah paket service dari DNS. Yaitu enter. Nah, karena di sini sudah ada, jadi kita bisa kita no aja. Sekarang untuk membaca CD atau untuk pada saat kita masukkan CD ke atau DVD ke CD-ROM, kita harus baca dulu. Caranya pt min CD-ROM. Nah, ini adalah untuk membaca CD atau DVD yang ada pada CD-ROM. Nah, sekarang kita yang
DVD yang kita gunakan adalah binary 1. Nah, kemudian untuk mengeluarkan kaset atau DVD pada CD-ROM, kita tidak perlu menekan tombol yang ada pada CD-ROM. Kita bisa memanfaatkan perintah eject. Eject. Nah, untuk mengeluarkan perintah pada CD-ROM. Oke. Selanjutnya saya akan merestart dan mematikan komputer, tapi itu tidak gunakan terakhir saja nanti. Langkah selanjutnya saya akan menambahkan user lagi. Caranya kita masuk di root dulu. Kemudian add user. Add user ini digunakan untuk menambahkan user. Saya kasih namanya R. Passwordnya ini boleh kosongkan. Itu yes. Nah, selanjutnya kita akan merestart komputer. Caranya reboot. Ketik reboot ataupun reboot. Tunggu selesai. Oke, sudah. Kita tes login pakai user yang kita buat tadi. Nah, ini kita masuk. Kita masuk ke user view. Nah, kita berada di user R. Nah, kita berada di root. Sedangkan untuk menghapus user, kita bisa gunakan user del nama user. Nah, ini untuk menghapus user. Di sini dia tidak mau terhapus karena dia sedang digunakan. Dan untuk menghapus folder atau user R ini, kita harus login pakai user lain dulu, baru kita hapus dari user lain tersebut. Oke, selanjutnya saya akan melihat apa-apa saja yang saya buka tadi atau history. Nah, ini lah yang sebab tadi, yang saya buka tadi. Ini semua perintah-perintahnya. Ada perintahnya mungkin sekitar 20-an. Dan terakhir saya akan mematikan komputer. Caranya atau mematikan Linux di sini. Halt. Ini untuk mematikan sistem operasi Linux. Oke, demikianlah video tutorial pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kurang lebih saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya.